Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Feby Nur Anggi dari kelas 11 MIA 1. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi. Langsung saja kita ke videonya. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi merupakan kumpulan organ yang berfungsi untuk berkembang biak. Nah, karena perannya yang vital dalam kelangsungan hidup suatu spesies, maka banyak ahli yang mengatakan bahwa sistem reproduksi adalah salah satu sistem terpenting dalam tubuh makhluk hidup. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum, membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot. Mengenal sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta menghantarkan sperma untuk membuahi sel. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Organ penyusun sistem reproduksi pria. Organ penyusun sistem reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ eksternal atau luar dan organ internal atau dalam. Untuk organ bagian luar terdapat penis, skrotum, dan testis, sedangkan organ bagian dalam yaitu epididymis, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretral, vesikula seminalis, uretra, dan vas differens. Nah, langsung saja kita jelaskan organ bagian luar. Yang pertama, penis. Penis merupakan organ eksternal pada sistem reproduksi pria. Fungsinya adalah sebagai jalan keluar urin dan sel sperma. Nah, badan atau batang penis berbentuk silinder, seperti spons dan pada saat normal memiliki tekstur lembek. Sedangkan ketika mengalami ereksi akan mengeras, akibat adanya darah yang mengisi korpus cavernosum penis atau batang penis tersebut. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan kantong pembungkus testis. Kantong tersebut merupakan kulit tipis, berpigmen, tidak memiliki jaringan lemak, terlipat dan berkerut. Tahukah kamu ternyata skrotum bisa mengendur dan mengerut loh? Saat skrotum terpapar suhu dan cuaca dingin, misalnya air dingin, maka dartos berkontraksi dan membuat skrotum tampak pendek dan berkerut. Sedangkan saat suhu hangat, maka skrotum menjadi lebih halus, lembek dan terlihat normal karena tidak terselip di sekitar testis. Nah, selanjutnya epididymis. Epididymis merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma dari testis. Kemudian sperma yang belum matang akan dibawa menuju tabung vas deferens agar menjadi sperma matang. Vas deferens. Nah, setelah dari epididymis, maka sperma akan diangkut oleh vas deferens menuju uretra. Selanjutnya, vesikula seminalis. Cairan fruktosa ternyata dihasilkan oleh vesikula seminalis. Cairan fruktosa itu merupakan sumber energi bagi sperma untuk beraktivitas. Selanjutnya, kelenjar prostat. Selain vesikula seminalis, kelenjar prostat juga berfungsi untuk memberikan cairan tambahan kepada sperma untuk ejakulasi. Sifatnya yaitu asam. Cairan prostat juga berfungsi untuk membantu sperma agar tetap sehat. Letak kelenjar prostat berada di bawah kandung kemih. Selanjutnya, kelenjar bulbouretral. Kalau kelenjar yang satu ini fungsinya sebagai penghasil cairan, tapi digunakan untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman pada setiap tetesan urin. Selanjutnya, uretra. Uretra merupakan saluran bagi urin dan air mani. Nah, di sini ada penyakit sistem reproduksi pria.
yaitu kanker prostat. Sesuai namanya, kanker prostat adalah kanker yang berkembang di dalam kelenjar prostat. Menurut World Health Organization (WHO), kanker prostat adalah gangguan pada sistem reproduksi pria yang paling banyak diderita. Penyebabnya bisa beraneka ragam. Ada yang dikarenakan pertambahan usia, obesitas, pola makan kurang sehat, paparan bahan kimia, penyakit menular seksual, dan keturunan. Pada awalnya penderita tidak merasakan gejala apapun, namun ketika kanker membesar dan kelenjar prostat mengalami peradangan, maka penderita akan merasakan gangguan buang air. Nah, selanjutnya disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi merupakan gangguan pada sistem reproduksi pria yang ditandai dengan ketidakmampuan pria untuk mencapai atau mempertahankan ereksi dengan baik saat berhubungan seksual. Prostatitis. Prostatitis adalah peradangan yang terjadi pada kelenjar prostat. Gangguan ini bisa terjadi secara tiba-tiba atau berkembang perlahan dalam waktu yang lama. Biasanya penderita akan mengalami nyeri dan sulit buang air kecil. Penyebab gangguan ini adalah bakteri. Cryptorchidisme. Gangguan yang ini merupakan kegagalan dari salah satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum saat bayi. Pengobatan gangguan ini bisa dilakukan dengan pemberian hormon human chorionic gonadotropin untuk merangsang hormon testosteron. Nah, langsung saja kita masuk ke organ penyusun sistem reproduksi wanita. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita seperti ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Masing-masing dari organ tersebut memiliki fungsinya. Selain itu, organ reproduksi juga terdiri dari bagian luar dan dalam. Organ bagian luar yaitu labia, mons pubis, lubang vagina, lubang uretra, klitoris, dan kelenjar Bartholin atau vestibular. Sedangkan untuk organ bagian dalam ada vagina, serviks, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Nah, di sini sudah ada organ bagian luar, yaitu labia. Labia merupakan organ eksternal pada sistem reproduksi wanita. Labia ini terdiri dari dua pasang lapisan kulit. Namanya adalah labia mayora dan labia minora. Labia mayora ini berada di bagian luar dan saat pubertas akan ditutupi oleh rambut kemaluan. Sedangkan labia minora atau biasa disebut sebagai bibir kemaluan kecil tidak akan tertutupi rambut. Selanjutnya mons pubis. Mons pubis itu tonjolan lemak di atas labia mayora adalah mons pubis atau mons veneris. Bagian ini nantinya akan mengeluarkan zat feromon yang berfungsi untuk daya tarik seksual. Selanjutnya lubang vagina. Lubang vagina adalah pintu masuk menuju vagina. Lubang ini dijaga oleh selaput darah. Lubang uretra. Lubang uretra merupakan tempat keluarnya urin yang berasal dari kantung kemih. Klitoris. Posisi klitoris ada di bagian atas labia minora dan berupa tonjolan kecil. Bagian ini sangat sensitif bagi wanita. Kelenjar vestibular. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan lendir untuk melumasi vagina saat ada stimulus atau ketika berhubungan seksual. Vagina. Vagina yang berarti selubung, merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan. Selain itu, vagina juga merupakan tempat masuknya penis saat berhubungan seksual. Vagina ini letaknya ada di belakang kantung kemih dan di depan saluran anus. Nah, yang terakhir pada organ bagian dalam yaitu tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran sempit yang melekat di atas rahim. Fungsi dari organ ini adalah sebagai jalan bagi sel telur menuju rahim, sekaligus tempat pembuahan sel telur oleh sel sperma. Selanjutnya ovarium. Ovarium adalah organ penghasil sel telur. Selain itu, ovarium juga memproduksi estrogen
dan progesteron yang menjadi hormon seks utama pada wanita. Hormon tersebut dilepaskan ke dalam aliran darah. Nah, selanjutnya ada gangguan sistem reproduksi wanita. Berikut ini merupakan beberapa penyakit sistem reproduksi wanita, yaitu kanker ovarium. Kanker ovarium ini ditandai dengan rasa berat pada panggul, perubahan fungsi saluran pencernaan, atau pendarahan vagina yang abnormal. Penyakit ini bisa ditangani dengan pembedahan dan kemoterapi. Nah, selanjutnya kanker serviks. Ini bisa ditangani dengan mengangkat uterus, ovarium, sepertiga bagian atas vagina, dan kelenjar limfe panggul. Radang panggul. Radang panggul atau pelvic inflammatory disease atau PID merupakan infeksi organ reproduksi wanita pada serviks, rahim, atau ovarium. Penyebab timbulnya radang panggul ini adalah adanya infeksi bakteri akibat infeksi menular seksual. Jenis bakteri yang biasa menyebabkan infeksi radang panggul adalah Chlamydia trachomatis dan Neisseria gonorrhoeae. Radang panggul juga ternyata bisa disebabkan oleh patogen lain seperti herpes simplex virus 2 atau HSV-2, Mycoplasma genitalium, dan lainnya. Sampai di situ saja video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.